Di video kali ini, aku mau bagikan informasi tentang komposisi kimia susu dan beberapa karakteristiknya. Susu berbentuk cair karena kandungan airnya yang tinggi. Adapun komposisi protein, lemak dan karbohidrat berkisar antara 3 hingga 6%. Ada dua tipe protein pada susu, protein yang larut yaitu whey dan protein tidak larut yaitu kasein. Protein kasein berbentuk misel yang terdiri dari beberapa jenis protein yaitu alfa, beta dan kappa kasein, serta kalsium fosfat yang menstabilkan strukturnya. Kasein dapat diendapkan melalui dua cara, dengan penambahan asam dan enzim. Asam ini dapat berasal dari metabolisme bakteri atau penambahan asam secara langsung ke dalam susu. Video ini menunjukkan bagaimana struktur misel kasein berubah dengan adanya asam yang dihasilkan oleh bakteri pada pembuatan yogurt. Asam ini akan menurunkan pH susu yaitu sebesar 6,6 menjadi lebih asam lagi. Pada kondisi ini, ikatan ionik antara kasein dan kalsium fosfat akan rusak sehingga kestabilan misel menjadi berkurang. Ketika pH mencapai 4,6, jumlah muatan negatif dan positif pada kasein sama sehingga antar misel kasein bisa saling berinteraksi dan akhirnya membentuk endapan. Reaksi yang sama dapat diamati pada susu basi. Pengendapan kasein secara enzimatik melibatkan enzim protease yaitu kimosin. Video ini menjelaskan bagaimana enzim dapat mengendapkan kasein. Di sini, enzim disebut sebagai koagulan atau agen pengkoagulasi yang ditunjukkan dengan warna ungu. Enzim akan memutus fragmen pada kappa kasein yang berada di permukaan misel. Reaksi ini akan menghasilkan peptida pendek yang disebut glukomakropeptida. Pemutusan fragmen tersebut juga dapat mengurangi kestabilan struktur misel. Untuk dapat menstabilkannya kembali, masing-masing misel harus saling berinteraksi dan membentuk sangkar 3 dimensi. Sangkar ini juga berperan sebagai perangkap untuk gumpalan lemak. Dari proses inilah dadi dihasilkan yang terpisah dari whey. Dadi akan diproses lebih lanjut menjadi keju. Susu mengandung protein whey sebesar 20%. Adapun komposisi whey terdiri dari beta-laktoglobulin dan alfa-laktoalbumin sebagai senyawa utama, dan imunoglobulin dan laktoferin sebagai senyawa minor. Lemak berbentuk gumpalan akan cenderung berada di permukaan apabila susu dibiarkan dalam waktu tertentu. SFA atau asam lemak jenuh merupakan penyusun terbesar pada lemak susu dengan persentase 57 hingga 73%, yang diikuti dengan lemak tidak jenuh dan kolesterol. Susu banyak mengandung berbagai mineral seperti fosfat, kalium, dan kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang. Susu juga kaya akan vitamin B kompleks, vitamin C dan vitamin E. Sebelum dikonsumsi, susu mentah mengalami berbagai jenis pemanasan dengan suhu dan waktu yang berbeda-beda. Tujuan utamanya adalah membunuh mikroba dalam susu. Proses ini dapat menurunkan nutrisi, khususnya vitamin dan merusak protein. Tingginya kandungan senyawa makro dan mikro menjadikan susu sebagai sumber nutrisi yang baik untuk kesehatan dan memberikan fungsi sebagai pengemulsi. Beberapa permasalahan terkait dengan konsumsi susu adalah malabsorpsi dan intoleran laktosa yang diakibatkan karena kurangnya enzim laktase, serta alergi susu sapi yang biasanya terjadi pada anak-anak dan akan berkurang seiring bertambahnya usia.